Saat ini, Yuta Okkotsu tentu saja menjadi sorotan utama dalam manga Jujutsu Kaisen karena aksi terakhir kalinya saat menyerang Sukuna. Dan sebelumnya Yuta telah mengejutkan kita dengan berbagai triknya melawan Raja Kutukan. Dan sejak dia membuka domainnya, pertarungan ini menjadi semakin menarik. Pertarungan ini kemungkinan besar akan terus berlanjut dengan Yuta menggunakan beberapa kemampuan tiruan yang paling menakjubkan. Tapi ada satu pertanyaan yang bahkan dipikirkan oleh Sukuna sang Raja Kutukan sendiri. Dan itu adalah apakah Yuta dapat menggunakan Limitless yang merupakan milik Gojo. Meskipun Sukuna percaya bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, namun mungkin ada kebenarannya yang lebih jelas lagi dari itu. Maka dari itu, kita akan membahas bisakah Yuta meniru teknik Limitless Gojo dan kemampuan Six Eyes. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama, kita akan menjelaskan kembali tentang domain expansion Yuta. Perluasan domain Yuta disebut sebagai Shiganshou Ai, dan kekuatan ini digunakan olehnya secara jelas dalam pertarungannya melawan Sukuna. Karena sebelumnya, Yuta pertama kali menunjukkan kekuatan ini saat bertarung melawan Ryu Ishigori dan Takako Uro. Namun saat itu, kita tidak dapat melihat domain expansionnya secara langsung, dan hanya bisa melihatnya dari luar saja. Selain itu, pertarungan domain expansion tersebut pada saat itu terlihat sangat sebentar karena mendapat gangguan dari luar. Tapi sekarang, kita telah mendapatkan aksi Yuta yang sangat jelas dalam penggunaan domain expansionnya, yang hanya dapat diakses ketika dia mengenakan cincinnya dan memanifestasikan Rika sepenuhnya. Domain Yuta sangat luas dan di dalamnya, kita dapat melihat banyak pedang tertanam dan tersebar di seluruh domainnya. Dan setiap pedang ini mengandung teknik terkutuk yang telah ditiru oleh Yuta. Sementara itu, dari domain expansion Yuta sendiri, Yuta dapat memilih salah satu teknik terkutuk yang telah disalinnya dan menerapkan efek serangan pasti kena dari perluasan domain kepada serangan teknik kutukannya yang ada di pedangnya, sehingga serangan teknik kutukan dari pedangnya pun akan pasti kena apapun yang terjadi. Teknik terkutuk lainnya memanifestasikan dirinya sebagai pedang yang ditancapkan langsung ke tanah. Yuta dapat menggunakan teknik terkutuk ini ketika dia mengambil pedang ini dan menyerang dengan menggunakan pedang tersebut. Namun Yuta sendiri tidak tahu teknik kutukan apa yang akan dia gunakan sebelum dia mengambil pedangnya itu. Setelah Yuta menggunakan teknik terkutuk, setelah mengambil pedang untuk menyerang, pedang tersebut akan menghilang dan teknik tersebut tidak akan dapat digunakan lagi olehnya dengan menggunakan pedang yang sama. Namun teknik tersebut bisa muncul kembali di dalam domainnya, tapi di pedang yang lain, yang kemudian harus diambil kembali oleh Yuta jika dia ingin menyerang. Sehingga perputaran penggunaan teknik kutukan pun tidak akan terhenti karena Yuta bisa menggunakan seluruh teknik yang dikopinya menggunakan seluruh pedang yang ada di domainnya tanpa batas penggunaan. Atau intinya, Yuta dapat menggunakan teknik terkutuk apapun yang telah disalinnya tanpa batas di dalam perluasan domainnya melalui satu kali penggunaan saat dia mengambil pedang. Kemudian, keberhasilan Yuta meniru teknik kutukan Sukuna. Dalam Jujutsu Kaisen chapter 250, Yuta sempat mengejutkan Sukuna ketika bertarung melawannya dengan menggunakan teknik terkutuknya sendiri, yaitu Cliff. Di saat Yuta akan menyerang dengan kutukan Cliff, ketika Yuta mengambil pedang, Yuta dengan jelas menyebutkan bahwa Sukuna pun akan terkejut jika dia menggunakan teknik terkutuk yang belum pernah dia lihat atau dilancarkan sebelumnya pada dirinya. Untuk itu, ketika Yuta mengambil pedang, dia langsung sadar bahwa pedang tersebut adalah pedang dengan teknik kutukan yang sempurna yang bisa digunakan untuk mengejutkan Sukuna. Setelah itu, dia kemudian menggunakan kekuatan manipulasi langit untuk mendistorsi ruang di sekelilingnya untuk mengalihkan serangannya dan kemudian menusuknya dengan pedang tersebut melewati teknik manipulasi langit. Dan begitu Sukuna meraih pedang itu, teknik terkutuknya langsung diaktifkan dan Yuta langsung melepaskan Cliff padanya, sehingga mengiris seluruh lengan dan wajahnya. Dan pada saat itu, Sukuna dengan cepat sadar bahwa serangan Yuta yang dilancarkan kepadanya adalah serangannya sendiri, yaitu Cliff. Tapi selain itu, karena itulah kita mengetahui potensi sebenarnya dari teknik pengkopi Yuta. Karena pengkopiannya tersebut, pada dasarnya Yuta sekarang telah memiliki akses ke teknik terkutuk milik Sukuna, yaitu Cliff, dan dia dapat menggunakan kekuatan Cliff tersebut. Namun, sampai sejauh ini masih belum jelas apakah teknik dismantle dan teknik tebasan membelah dunia serta bahkan panah api telah dia dapatkan juga. Tapi yang pasti, sekarang Yuta telah berhasil mendapatkan kemampuan Cliff Sukuna. Dan pada saat yang sama, jika dia memang benar bisa menggunakan teknik kutukan Sukuna semuanya sekaligus dan mengerti cara menggunakannya,
Mungkin hal tersebut bisa membuka pintu baginya untuk kemungkinan Yuta dapat menggunakan teknik terkutuk lainnya, seperti teknik kutukan yang sangat kuat yaitu Limitless milik Gojo. Tapi selain bisa meniru teknik kutukan Sukuna, benarkah Yuta bisa menirukan juga teknik Limitless milik Gojo? Dalam Jujutsu Kaisen chapter 250, Sukuna terlihat cukup waspada terhadap teknik terkutuk Yuta, bahkan ketika dia mulai dipukul mundur olehnya lagi dan lagi. Selain itu, Sukuna pada saat itu menghitung teknik yang telah dia lihat yang digunakan oleh Yuta, dan kemudian bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah Yuta memiliki akses ke Limitless juga. Namun, karena Sukuna merasa mustahil Yuta bisa melakukan hal itu tanpa Six Eyes, Sukuna akhirnya membuang hipotesisnya ini dan menyatakan bahwa Yuta tak bisa menggunakan Limitless karena Limitless hanya dapat dikontrol dengan baik melalui penggunaan Six Eyes. Tapi meskipun Sukuna telah mengabaikan hipotesis ini dari otaknya, bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi bagi Yuta untuk mengcopy Limitless. Karena ada argumen yang mendukung bahwa Yuta berpotensi menggunakan Limitless, yaitu adalah fakta bahwa dia dengan jelas ketika ditanya Sukuna, Yuta menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan kecurangan selama waktu 1 bulan sebelum memulai pertarungannya dengan Sukuna. Di sisi lain juga, ketika Sukuna mengajukan pertanyaan tersebut kepada Yuji, dia mengatakan bahwa Yuji dalam 1 bulan berlatih menjadi kuat itu karena tekad dan ketekunannya. Sementara Yuta hanya mengatakan kalau dia curang. Nah, curang dalam hal ini bisa berarti bahwa Yuta bisa saja meniru teknik kutukan yang dia tahu akan dia perlukan. Dan Gojo Limitless pasti akan berada di urutan teratas, meskipun alasan ini sangatlah lemah. Dan pada dasarnya, sangat mungkin bagi Yuta untuk menggunakan Limitless dalam pertarungan melawan Sukuna. Bahkan jika Sukuna berpikir bahwa tanpa Six Eyes teknik ini tidak dapat digunakan secara maksimal. Lalu, bagaimana Yuta dapat menggunakan teknik Limitless milik Gojo? Perlu kalian ketahui bahwa penulis Jujutsu Kaisen GG Akutami sebelumnya pernah ditanyai dalam wawancaranya mengenai apakah orang lain selain Gojo juga dapat menggunakan Limitless. Nah, dari pertanyaan itu, GG Akutami menjawab bahwa Gojo adalah satu-satunya yang dapat menggunakan Limitless karena memiliki Six Eyes. Namun, secara teoritis ada kemungkinan bagi pengguna lainnya untuk menggunakan Limitless juga, ucap GG Akutami. Dan karena itu, pada dasarnya seseorang dapat membedah jawaban ini dengan mengasumsikan bahwa Limitless adalah teknik yang dapat digunakan oleh orang lain juga. Namun, orang yang menggunakan Limitless tidak akan dapat menggunakannya seefisien Gojo, kecuali jika mereka dapat memanifestasikan Six Eyes-nya juga. Karena teknik Limitless ini benar-benar membutuhkan energi kutukan yang sangatlah banyak. Jika tidak menggunakan Six Eyes, maka untuk efisiensi penggunaan energi kutukannya akan boros dan menghabiskan sangat banyak energi kutukan. Tapi selain itu, karena Yuta memiliki waktu 1 bulan untuk berlatih, maka tidak ada yang mustahil bahwa dia ingin teknik terkuat yang ada pada kartu asnya. Dan itu pastinya mungkin saja teknik Limitless. Dengan demikian, teori ini adalah asumsi yang pas untuk mengatakan bahwa Yuta juga berpotensi menggunakan kopinya untuk mendapatkan akses ke teknik Limitless. Dan tentu saja, Limitless versinya mungkin tidak seefisien Gojo, namun kemungkinan besar akan sama-sama kuat, walaupun tidak sekuat Gojo juga. Selain itu, jika memang ada keajaiban bagi Yuta, bisa jadi Yuta akan bisa memanifestasikan Six Eyes-nya. Bahkan jika itu bukan teknik terkutuk, mungkin saja Yuta benar-benar bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, Yuta juga pernah mengatakan saat dirinya pertama kali masuk ke sekolah Jujutsu, yang mana di situ Yuta mengatakan bahwa keluarga Yuta sendiri adalah keluarga jauh dari klan Gojo. Tapi meskipun keluarga jauh, Yuta masih tetap ada sangkut pautnya ke dalam klan Gojo. Sehingga kesempatan Yuta untuk mendapatkan kekuatan mata Six Eyes juga akan semakin mungkin, walaupun tidak terlalu besar kesempatannya. Terlebih lagi, karena sekarang Gojo sudah tidak ada, bisa saja dengan keajaiban, kekuatan mata Six Eyes yang tadinya hanya muncul 100 tahun sekali di keluarga Gojo, sekarang akan bisa Yuta dapatkan tidak lama setelah kematian pengguna sebelumnya. Dan dari situ mungkin perluasan domain Yuta dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Tapi yang perlu disadari adalah bahwa ada banyak hal tentang perluasan domain dan kopiannya Yuta yang masih belum terlalu jelas untuk diketahui. Dan karena itu, sangat mungkin bagi Yuta untuk memanifestasikan Limitless dan juga Six Eyes untuk sementara waktu. Atau hanya menggunakan Limitless dengan efisiensi yang jauh lebih rendah daripada Gojo dalam pertempuran melawan Sukuna, walaupun kesempatan tersebut terlihat sangat kecil.
Dan demikian adalah pembahasan mengenai bisakah Yuta meniru teknik Limitless Gojo dan kemampuan Six Eyes-nya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.